Lo pikir semua perang dimulai karena rebutan kekuasaan? Ya, lo banyak kurang jauh berarti. Nih gue kasih tahu soal perang gede banget di Jawa yang dimulai cuma karena tiang jalan hancur sembarangan. Kalau lo suka film perang gitu, wajib banget sih tahu kisah nyata satu ini. Dijamin lebih seru dari film Hollywood. So, sekarang kalian siapin dulu deh equipment nonton kalian. Snack, alat tulis, apa aja boleh. Nyamanin posisi kalian biar bisa anteng, dan siap-siap dengerin sejulur sejarah yang bisa membuat kalian ikut bawa emosi. Gue tunggu deh sampai siap. Udah? Sip, ayo kita masuk ke mesin waktu Nusantara. Karena kita mau bahas kisah perang tokoh pahlawan bangsa satu ini, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, Pangeran Diponegoro. Pangeran Yogyakarta kelahiran 1785 yang nantinya akan memimpin perang gede-gedean yang bisa bikin Belanda kewalahan. Pangeran Diponegoro tuh bukan orang sembarangan tahu. Beliau adalah anak Sultan Yogyakarta yang milih buat hidup di luar keraton. Lebih dekat ke rakyat dan jelas religius banget. Karena udah selesai kenalan, yuk lanjut ke kisahnya. Nah jadi, awal mulanya tahun 1825, Belanda tuh tiba-tiba masang tiang jalan di atas tanah leluhur Pangeran Diponegoro, tanpa izin dan tanpa etika. Gak respect banget gak sih? Itu yang bikin Pangeran Diponegoro marah besar. Beliau ngerasa harga dirinya diinjak-injak. Memang sih bukan cuman karena itu. Beliau memang udah gak suka banget sama Belanda yang dari dulu makin so asik ngatur-ngatur Jawa. Pokoknya hidup mereka zaman itu tuh gak enak banget. Akhirnya, meledaklah Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Bayangin, mereka perang selama 5 tahun. Apa gak ngehabisin sumber daya banget? Perang yang kerap disebut sebagai Perang Diponegoro ini berlangsung sejak 1825 sampai 1830. Jadi kayak ngerasain neraka dunia selama 5 tahun gak sih? Pangeran Diponegoro ngerti kalau cuma pure perang, pasti Indonesia bakal kewalahan banget. Makanya, beliau dan pasukannya nerapin strategi perang gerilya. Mereka nyerang mendadak, kabur, terus sembunyi di hutan dan gunung. Strategi hit and run gitu. Kayak ninja ya. Beliau didukung ribuan rakyat Nusantara dari berbagai kalangan. Pokoknya, beliau berhasil merebut hati para rakyat yang membuat mereka mendukungnya. Pangeran Diponegoro dan pasukannya berhasil membuat Belanda mengerahkan banyak sumber daya cuma buat ngelawan Diponegoro dan kawan-kawannya. Mereka rugi sampai 20 juta gulden, kehilangan lebih dari 15.000 tentara, bangun lebih dari 250 benteng, dan hampir kehilangan kontrol atas Pulau Jawa. Keren banget nggak sih? Tapi Belanda yang udah terlanjur ketar-ketir ngadepin Diponegoro dan kawan-kawan ngajak Diponegoro rundingan buat negosiasi damai 1830. Tapi sayangnya Belanda memakai cara licik. Mereka jebak Diponegoro, ditangkap, dan diasingin ke Manado, terus Makassar. Asing sama Doi aja udah refleks mempostori galau sama Cici Loser. Apalagi ini sampai diasingin ke kota tetangga yang jauh dari kampung halamannya secara paksa. Beliau akhirnya wafat di Makassar pada tahun 1855, jauh dari Yogyakarta. Banyak orang yang menunggu pangerannya itu dengan setia di Yogyakarta. Namun beliau nggak pernah pulang lagi. Tapi semangatnya masih terus hidup di hati para rakyat. Sampai sekarang dan jangan sampai mati. Kawan, ini bukan soal rebutan tanah biasa. Ini soal harga diri, perjuangan, dan kemerdekaan para rakyat yang telah terlalu lelah terpaksa menerima nasib keji mereka. Beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memacu keberanian mereka dan terus berjuang keras demi meraih mimpi mereka. So, resapi ya kisah Diponegoro ini. Jangan cuma tahu karena jadiin nama jalan aja. Ingat, Pangeran Diponegoro itu pahlawan bangsa yang menjadi simbol
perlawanan sejati. Jangan sampai lu ngelupain nama tokoh bersejarah ini ya.